Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak bapak sekalian, khususnya kelas 11 TSM dan kelas 11 TKR. Sampai jumpa kembali kita pada pertemuan ini. Mari sama-sama kita kembali belajar untuk mengikuti uraian-uraian berikut ini, yang mana pada putaran minggu yang lalu sudah kita bicarakan mengenai klasifikasi demokrasi. Pada siang hari ini di awal bulan September ini akan kita lanjutkan klasifikasi demokrasi tersebut. Yang pertama yaitu A, berdasarkan perhatiannya; B, berdasarkan ideologinya; C, berdasarkan proses penyebaran kehendak rakyat. Namun yang A sudah Bapak jelaskan kemarin, sudah sampai sejelas-jelasnya, sehingga sudah Bapak kasih tahu kamu negara-negara mana yang menggunakan demokrasi yang sudah terurai yang lalu. Maka pada malam hari ini mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran kita supaya bisa kita ketahui ini nanti ke depannya kamu sebagai generasi penerus tahu tentang demokrasi. Maka mari sama-sama kita ikuti kembali uraian ini. B, berdasarkan daripada ideologi. Berdasarkan daripada ideologi ini, berdasarkan daripada sumber-sumber dasarnya, bahwa demokrasi tersebut terbagi dua. Ada namanya demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini yaitu yang ada hukum, peraturan, perundang-undangan yang membatasi antara rakyat untuk menyampaikan keinginannya ataupun pemerintah untuk menghambat daripada keinginan rakyat. Ada batas-batas tertentu, maka dikatakan dia sebagai demokrasi yang konstitusional, punya peraturan perundang-undangan. Nanti boleh kamu pikirkan negara manakah yang menggunakan hal tersebut. Saya ulangi ya, negara yang mana yang menggunakan demokrasi konstitusional ini. Demokrasi konstitusional artinya demokrasi yang ada batas antara kekuasaan rakyat dengan pemerintah ataupun kekuasaan pemerintah dengan rakyat. Ada yang membatasinya, namanya perundang-undangan. Yang bagian kedua, demokrasi yang bersifat liberalisme atau marxisme. Pada demokrasi liberalisme ini boleh berindividu untuk mengembangkan keinginannya tanpa adanya intimidasi atau tanpa adanya paksaan-paksaan, tanpa adanya bersifat melarang. Tak ada sifat melarang di dalam demokrasi yang bersifat liberalisme. Di sana dibolehkan pribadi-pribadi masing-masing, individu-individu masing-masing untuk mengembangkan kehendaknya tanpa memperhatikan orang lain. Yang jelasnya mereka di sana menggunakan demokrasi ini, bahwasanya di sana diberlakukan secara kekerasan ataupun paksaan. Jadi di sana hukum yang mengatur kalau terjadi paksaan-paksaan ada? Enggak ada. Kenapa? Karena mereka berpaham demokrasi liberalisme atau demokrasi marxisme. Jadi di sana tak ada larangan, tak ada apa-apa. Maka di sana berkembanglah keinginan rakyat demi keinginan rakyat. Kalaupun tidak bisa berkembang secara pesat melalui individu-individu pribadi, maka boleh melangsungkannya melalui paksaan. Nah, tuh ya, dua macam. Tentu kamu tanda tanya dalam hati masing-masing, pikirkan di manakah letak negara Indonesia? Apakah di demokrasi konstitusional atau di demokrasi marxisme atau liberalisme? Itu kamu pikirkan sendiri lah, tak perlu jelaskan lagi, itu kan sudah sampaikan dengan jelas. Dilanjutkan yang C, berdasarkan proses penyebaran kehendak rakyat. Berdasarkan daripada proses penyebaran kehendak rakyat, bahwa demokrasi itu dibagi dua. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung ini artinya
bahwasanya rakyat tersebut dapat mengusulkan kehendaknya kepada pemerintah langsung. Tapi ingat, ini demokrasi langsung ini hanya boleh diberlakukan di negara-negara yang penduduknya sedikit. Kalau penduduknya banyak, tak bisa diberlakukan yang model demokrasi langsung ini. Di Indonesia sudah dilangsungkan dan dibuat peraturan demokrasi langsung. Contohnya, dulu sebelum reformasi di Indonesia ini, bahwasanya yang milih presiden bukan rakyat, tapi wakil rakyat yang duduk di DPR dan MPR. Dulu yang ini namanya demokrasinya bersifat demokrasi tidak langsung. Namun sekarang ini langsung rakyat memilih anggota DPR, langsung rakyat memilih presiden, langsung rakyat memilih kepala daerah hingga sampai ke desa kita masing-masing. Namanya ini begini, ini demokrasi langsung. Tapi ingat, demokrasi langsung ini boleh langsungkan hanya di negara-negara yang penduduknya kurang banyak. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini adalah demokrasi yang digunakan di daerah-daerah penduduknya padat. Kenapa? Maka harus demokrasi tidak langsung, dia banyak, berjangka, berjarak tertentu, jumlahnya cukup banyak. Maka dibuatlah demokrasinya tidak langsung. Namun pada akhir pelaksanaan demokrasi tidak langsung itu juga sama dengan demokrasi langsung. Tapi ingat, di mana dia dilaksanakan itu di negara-negara yang penduduknya cukup banyak. Silakan cari negara-negara mana lah itu yang penduduknya padat dan banyak. Mereka lah menggunakan demokrasi tidak langsung. Jadi pada akhirnya demokrasi ini yang sudah kita uraikan ini, perlunya Pak itu demokrasi itu dibuat, ya perlu. Kalau seandainya demokrasi itu tak dilaksanakan di negara kita ini, maka terjadilah di kita ini siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Namanya sistem Raja Rimba. Macam di hutan sana ada Raja Rimba. Siapa yang kuat, dia yang menjadi raja. Makanya dibuatlah ini demokrasi ini supaya tak terjadi sistem Raja Rimba itu. Kalau upala dibuat di negara kita ini sistem Raja Rimba, apalah artinya lagi? Tiap hari perang, tiap hari adu kekuatan. Siapa yang kuat hari ini dia jadi pemimpin. Besok ada mengalahkan dia lagi, itu boleh jadi pemimpin. Tiap hari ganti pemimpin kita. Makanya tidak dipakai yang demikian itu. Maka negara kita ini dibuatlah demokrasi. Itulah arti daripada demokrasi itu, supaya bisa kita saling bertoleransi kepada seluruh rakyat yang ada di negara kita ini. Demikian yang Pak sampaikan. Nanti pada kesempatan lain akan kita lanjutkan lagi. Kalau ada kurang-kurang jelas boleh tanya lewat melalui WA, dan boleh juga telepon Bapak langsung kalau ada yang kurang pas. Demikian penyampaian Bapak hari ini secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan selamat siang.